persekutuan supernatural, Roh Kudus datang saat ini, memberkati pertemuan kami ini, sehingga dalam waktu-waktu yang singkat ini, kami sungguh-sungguh beroleh kemurahan Allah. Kami diberkati, kami dihidupkan, kami disegarkan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap bisnis, pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Nyatakanlah firman-Mu, nyatakanlah lawatan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 57 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke 57 sampai dengan 58. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Perikop ini memang bicara tentang kebangkitan tubuh. Perikop ini bicara tentang bagaimana nanti pada akhirnya manusia akan berjumpa secara pribadi dengan Allah, bukan hanya dalam perjumpaan lawatan, tapi dalam sebuah momen kemuliaan di mana kita dibangkitkan dalam kebangkitan tubuh, dan kemudian kita diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan nanti kita memerintah dalam langit dan bumi yang baru. Memang perikop ini bicara tentang hal tersebut, ada pengharapan untuk hari-hari yang akan datang. Namun juga kita sudah belajar banyak tentang bagaimana kemenangan Tuhan itu bukan cuma bersifat yang akan datang, tapi kemenangan Tuhan itu bersifat sudah digenapi sampai dengan hari-hari ini kita dapat merasakannya. Itu kenapa apa yang ada dan tersedia di atas kayu salib Kristus semuanya sudah dilepaskan, dicurahkan bagi kita. Sehingga ketika kita bicara tadi ayat yang ke-57, syukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ini bukan hanya kemenangan kepada situasi dan keadaan yang akan datang, yaitu adalah di mana kita akan kembali dipersatukan dengan Yesus dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di langit bumi yang baru, di mana di situ ada kelimpahan, di mana di situ ada kemenangan. Di sana kita mengalami sukacita yang besar. Kita tidak perlu lagi bergumul tentang kehidupan kita. Oh, bagaimana nanti saya makan, bagaimana saya nanti minum, bagaimana saya nanti dapat beraktivitas, apa yang harus saya kerjakan. Langit dan bumi yang baru, kita nggak akan mikirkan tentang hal itu. Karena ketika kita nanti sudah memerintah bersama-sama dengan Yesus, kita semua sudah memiliki porsi pemerintahan, semua sudah memiliki porsi pelayanan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita nanti. Dan porsi pelayanan yang akan datang nanti dalam langit dan bumi yang baru adalah porsi pelayanan yang ditentukan daripada kehidupan kita hari ini. Maka kalau kita hari ini hidup benar di hadapan Tuhan, menguduskan Allah, menguduskan firman Allah, kemudian kita melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan di dalam bagian yang lain kita akan menemukan bahwa ada mahkota-mahkota yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota yang lain-lain dan lain sebagainya, ada mahkota kebajikan dan lain sebagainya. Ada banyak mahkota yang Tuhan sediakan. Nah, ini adalah landasan yang penting untuk kita melihat bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang akan datang, tapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang harus sudah dapat dirasakan mulai dari hari ini di dalam kehidupan kita. Itu kenapa dalam firman Tuhan berkata bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dominasi kerajaan Allah harus sudah dapat kita rasakan hari-hari ini. Ya, bukan hanya sekedar nanti ketika kita berjumpa di awan-awan kemuliaan dan kemudian kita memerintah bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Tadi saya sudah memberikan sebuah pengertian bahwa di langit dan bumi yang baru udah nggak ada kekhawatiran lagi bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana usaha saya, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Nah,
Maka kalau keimanan orang percaya dibangun berdasarkan landasan iman tersebut, yang harusnya ketika nanti di langit dan bumi yang baru kita tidak memikirkan tentang itu, dan harusnya di dalam kerajaan Allah yang sudah datang kita boleh mulai rasakan hari ini, maka posisi iman orang percaya hari-hari ini harus beriman dalam keadaan yang sama kepada hal yang akan terjadi ke depan, di mana kita memerintah bersama-sama dengan Yesus. Kita nggak perlu khawatir lagi makannya apa. Kita nggak perlu lagi khawatir lagi untuk pekerjaannya apa. Kita nggak perlu khawatir lagi tentang apa yang harus kita lakukan dan gunakan. Posisi imannya harus sama. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memberikan otoritas penuh untuk dominasi kerajaan Allah terjadi dalam hidup kita, maka posisi imannya harus posisi iman yang sama, bahwa saya sudah berada dalam kerajaan Allah meskipun saya belum ada di dalam sebuah keberadaan langit dan bumi yang baru, tapi langit dan bumi yang ada saat ini adalah di dalam dominasi kerajaan Allah, sehingga yang harus terjadi dalam hidup saya adalah saya beriman bahwa itu sudah terjadi dalam hidup saya. Mengerti ya maksudnya? Bahwa iman kita harus beriman kepada apa yang Tuhan sediakan di depan itu adalah juga yang telah Tuhan berikan untuk kita dapat rasakan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Itu kenapa meskipun ini perikopnya tentang kebangkitan tubuh, ini berelasi penting tentang kehidupan kita hari-hari ini. Itu punya relasi yang sangat penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan Rasul Paulus menyampaikan tentang hal ini kepada jemaatnya di Korintus. Dia menyampaikan, oleh karena kita punya iman yang sudah pasti menang, bukan punya iman yang sepele, bukan punya iman yang berharap-harap nanti gimana ya, nanti apakah saya bersama-sama dengan Allah ya, apakah nanti saya akan dibangkitkan dan menerima kemenangan bersama Allah ya, apakah nanti saya akan begini begitu dan lain sebagainya. Nggak, Rasul Paulus bilang, karena kamu sudah terima iman yang menang itu, bukan karena nanti apakah nanti akan begini begitu segala macam. Enggak, sudah pasti. Dan oleh karena sudah pasti menerima itu, maka yang harus terjadi dalam hidupmu adalah berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena saudara sudah menerima iman yang pasti diberkati, pasti menang, pasti saudara dicukupkan kehidupan saudara, saudara pasti dibukakan jalan, saudara pasti menerima kemenangan kemuliaan daripada Allah. Kalau kebangkitan tubuh saja Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara, maka hal-hal sepele lainnya bicara tentang berkat, keuangan, dan lain sebagainya, Tuhan melampaui itu semua, menyediakan bagi hidup saudara. Maka ketika Rasul Paulus bicara demikian, ada satu perkataan yang menarik Rasul Paulus sampaikan dalam itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, garis bawah itu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan, setiap jerih payah kita di dalam Tuhan adalah bagian kita bersekutu dengan Allah. Wow, ini sangat besar. Ini sangat besar sekali. Kalau ketika kita melihat kita bekerja ini bukanlah kondisi yang ditinggalkan sama Tuhan, kita punya sifat yang berbeda. Kita punya sifat dan sikap yang berbeda. Justru di dalam momen-momen kita bekerja adalah momen-momen di mana Allah membersamai kita dalam persekutuan yang indah. Oleh karena itu, orang yang bekerja untuk Tuhan pasti makin hari makin mengalami Tuhan. Orang yang bekerja untuk Tuhan makin hari akan melihat bahwa campur tangan Tuhan itu besar sekali dalam pekerjaannya. Pekerjaan kita dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih payah kita itu di dalam pekerjaan kita itu menjadi tidak sia-sia. Tuhan itu bersama-sama kita di dalam setiap jerih lelah pekerjaan kita. Loh, kita percaya toh bahwa Tuhan itu, bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Itu bukan my own business, bukan urusan saya sendiri, bukan bisnis saya sendiri, tapi itu adalah bisnis yang Tuhan percayakan. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Itu adalah keluarga yang Tuhan percayakan. Itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan.
Kita sudah banyak bahas tentang itu ke belakang. Kita sudah mengerti bahwa segala hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita adalah segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan hendaki untuk kita kelola. Dan Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Nya, untuk segala itu, segala hal yang sudah diberikan itu, kita harus melakukannya dengan berdiri teguh. Artinya kalau berdiri teguh, ada yang berusaha untuk menggoyahkan, ada yang berusaha untuk merobohkan. Tapi saudara harus tetap berdiri teguh. Bahkan meskipun ada musuh yang berusaha untuk merobohkan saudara. Meskipun saudara merasa lemah di dalam pekerjaan itu, meskipun saudara terkadang mulai merasa putus asa dalam pekerjaan itu, karena saudara lihat kok kayaknya tidak menghasilkan, oh kok kayaknya pohon ara ini tidak menghasilkan buah, oh kok kayaknya ada air-air yang tidak mengalir, oh kok kayaknya pekerjaan saya nggak menghasilkan satu hal yang baik. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berdiri teguh. Bahkan meskipun di dalam keadaan itu, saudara harus berdiri teguh. Kenapa kita dapat berdiri teguh padahal keadaannya sedang tidak baik? Karena kita tahu dalam keadaan itu kita sedang menikmati persekutuan dengan Allah. Oh, haleluya. Dalam keadaan itu kita sedang menikmati persekutuan dengan Allah. Dalam keadaan itu kita sedang menikmati persekutuan dengan Allah. Bukan cuma jangan berdiri teguh, bukan hanya berdiri teguh, tapi juga jangan goyah. Jangan goyah. Saudara yang sudah memulai bisnis saudara dengan iman, saudara yang sudah memulai bisnis saudara dengan pewahyuan Roh Allah, saudara yang sudah memulai bisnis saudara dengan tuntunan Roh Allah, saudara sudah melihat ke belakang buah-buah yang besar Tuhan sediakan, di mana ketika saudara berdoa Tuhan menyediakan, di mana ketika saudara berdoa dan Tuhan kemudian membukakan jalan, membukakan customer, memberikan klien dan lain sebagainya. Maka hari-hari ini kalau ada keadaan yang membuat saudara goyah hanya karena klien keluar, hanya karena penjualan menurun, hanya karena rasanya tidak berbuah, hanya karena kayaknya kerannya kecil, saudara, firman Tuhan bilang apa? Jangan goyah. Jangan goyah. Lihat kepada iman, lihat kepada iman, lihat kepada iman, lihat kepada apa yang telah Tuhan kerjakan sebelum-belumnya di dalam kehidupan saudara. Jangan goyah. Jangan tengok kanan kiri. Orang yang goyah, dia akan melihat ke sana kemari. Oh, apa ya? Orang yang goyah. Tapi orang yang tidak goyah, dia kacamata kuda, ke depan. Dia fokusnya melihat ke depan. Dia fokusnya melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Jangan goyah. Berdiri teguh. Jangan goyah. Maka dalam pekerjaan saudara, lihatlah bahwa Tuhan itu membersamai kita. Dia bersekutu dengan kita di dalam segala jerih payah kita. Ada persekutuan dengan Tuhan. Apakah saudara hari-hari ini menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam setiap pekerjaan? Apakah saudara melihat ada tangan Tuhan yang ditaruh, ada tangan Tuhan yang memegang, ada tangan Tuhan yang mengendalikan, ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan kita dalam pekerjaan kita, usaha kita? Apakah saudara melihat bahwa makin saya mengerjakan usaha ini, makin saya bekerja, bukan saya makin melihat kutuk, bukan saya makin melihat kesusahan, bukan saya makin melihat hal-hal yang mendukakan hati, tapi saya justru makin melihat tangan Tuhan dahsyat. Ini bukan karena saya, tapi Tuhan. Tahun lalu saya berjumpa dengan satu hamba Tuhan yang Tuhan berkati. Kemudian dia merintis sebuah bisnis. Kemudian bisnisnya beberapa tahun yang lalu, sebelum tahun lalu dia mendapatkan mimpi tentang bisnis itu. Kemudian tahun lalu Tuhan berikan kesempatan untuk membuka bisnis itu. Mungkin tahun 2024 pertengahan atau akhir. Dan kemudian dia akhirnya buka, puji Tuhan. Baru buka sebentar, kemudian langsung ramai bisnisnya. Akhirnya dalam beberapa bulan dia memutuskan untuk sepertinya butuh tempat yang baru untuk menampung lebih banyak, dengan kapasitas yang lebih bagus, dengan segala aspek pelayanan yang dibuat lebih baik keadaannya daripada bisnis sebelumnya. Kemudian
Ketika bertemu dengan saya, dia sudah mulai itu semua. Dan kemudian saya sampaikan, jangan ini ya, jangan lupa tanah perjanjian tidak boleh dijual. Oh iya, thank you buat peneguhannya. Dia kaget ketika saya ngomong itu. Saya memang lagi bergumul tentang itu. Apakah tempat yang lama perlu saya jual atau bagaimana? Saya sampaikan tanah perjanjian tidak boleh dijual, ya. Usahakan untuk membeli tanah itu. Cuman kecil tempatnya, nggak terlalu bagus, dia sampaikan. Tapi saya bilang usahakan untuk itu dibeli, bukan hanya disewa. Ya nanti bisa bikin kantor atau apa. Ya puji Tuhan, akhirnya terjadilah sesuai dengan apa yang ini. Saya tidak tahu apakah sudah dibeli apa enggak, tapi pada intinya tidak jadi. Pergumulan dia akhirnya mendapatkan jawaban. Tapi kemudian di dalam pergumulan itu juga dia sampaikan dengan saya juga masih bergumul nih sebenarnya. Ini pindah tempat ini bener apa enggak ya? Gitu, karena setelah pindah tempat ini kok saya ini juga struggling juga gitu kiranya. Tapi saya lihat kehidupannya, dia tetap setia dalam doa dan melayani Tuhan. Dan kemudian di dalam pergumulannya itu dia tetap berdiri teguh dan gak goyah. Kemudian singkat cerita bahwa setelah 1 tahun kami jarang ngobrol tentang hal itu lagi. Meskipun banyak interaksi dalam pelayanan, banyak interaksi dalam kehidupan, tapi sangat jarang sekali kami bicara tentang hal itu lagi gitu ya. Singkat cerita, akhirnya ada waktu kami untuk berjumpa dan kemudian ngobrol tentang itu lagi. Dan kemudian dia sampaikan, puji Tuhan ya, puji Tuhan, pergumulan saya selama 1 tahun itu Tuhan perhatikan, bahwa Tuhan mendatangkan berkat, ada investor yang sangat besar sekali, yang saya nggak bisa kebayang. Dia bilang, usaha baru usia 1 tahun mendapatkan investor dengan nilai investasi miliaran, hampir 2 digit miliar. Dia bilang, sekarang valuasi usaha kami sudah sekian puluh miliar, dia bilang. Padahal ini baru berjalan dalam waktu 1 tahun. Dia sampaikan begitu. Dalam 1 tahun ini saya bergumul tentang tempat yang baru ketika pindah. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak goyah, ketika kita berdiri teguh dalam janji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ada Tuhan yang membersamai pekerjaan Bapak Ibu Saudara, maka saudara akan terus melihat bahwa dalam pekerjaan ini saya melihat Tuhan makin dimuliakan. Saya melihat bahwa Tuhan itu makin besar. Saya melihat Tuhan itu makin indah. Saya melihat iman saya itu makin bertumbuh. Maka saudara sedang berjalan dalam trek iman dan pekerjaan yang benar. Saya selalu sharing sama anak muda, kalau kamu tidak damai sejahtera dalam pekerjaanmu padahal kamu sudah berdoa dan lain sebagainya, coba berdoa lagi. Di situ bukan tempatmu. Kalau kamu mengorbankan damai sejahteramu padahal kamu nggak bertumbuh di situ, padahal kamu sudah all out ya, bukannya males-malesan. Ini saya bicara kepada anak-anak muda yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan, tapi saya lihat kok sepertinya ada banyak hal-hal yang dicuri dalam hidupannya. Saya sampaikan, coba doa lagi. Kalau kamu tidak bertumbuh di situ, coba doa lagi. Jangan-jangan bukan tempatnya. Kalau kamu tidak merasa damai sejahtera di situ, kamu tidak bisa melayani Tuhan, tidak mungkin kamu bisa menikmati Tuhan di situ. Dan kemudian saya melihat ada banyak orang-orang yang dimenangkan dengan hal-hal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan hal ini, bahwa keadaan-keadaan dalam usaha yang sedang kita jalani, lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan kita. Cara-cara ketika dia membuat bisnis kita berbuah, cara-cara ketika dia sedang membuat kita menunggu buah-buahnya, cara-cara ketika dia sedang bekerja dengan memperlihatkan hal yang dahsyat, ataupun juga cara-cara ketika dia sedang membuat kita rasanya ada di dalam situasi untuk terus berdoa. Lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan kita. Karena dalam segala jerih payah kita, karena di dalam segala persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita gak sia-sia. Kerja keras saudara, hal-hal yang saudara kerjakan dalam bisnis usaha, lihat itu sebagai persekutuan dengan Tuhan. Jangan lihat itu sebagai kutuk,
Jangan lihat itu sebagai kutuk. Saya beberapa waktu lalu sudah sampaikannya, pekerjaan bukan kutuk. Pekerjaan bukan kutuk. Yang menghalangi dalam pekerjaan sehingga tidak berbuah bisa jadi ada kutuknya. Tapi pekerjaan sendiri bukanlah kutuk. Itu memang sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, memang mereka sudah diberikan kepercayaan untuk memelihara dan mengelola. Hanya karena kutuk yang kemudian membuat memelihara dan mengusahakannya menjadi lebih susah. Tapi kalau kita belajar hari ini, orang yang sudah memiliki kerajaan Allah, yang ke depan dijanjikan hidup dalam segala kemuliaan, yang sudah dapat menikmati kemuliaannya hari ini, adalah orang-orang yang harus berjalan dalam iman kemuliaan dalam pekerjaannya mulai hari ini. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, silakan berdoa apa yang Tuhan bicara dalam hidup masing-masing. Ada rema firman yang kuat yang bicara dalam hati saudara ketika firman Tuhan disampaikan. Bawa itu di hadapan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Biar di dalam setiap jerih payah, biar di dalam setiap pekerjaan, biar di dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami terus boleh melihat bahwa Tuhan berperkara makin heran, iman kami makin ditumbuhkan, kami makin bersuka di hadapan Tuhan, oleh karena kami melihat Tuhan menyertai hidup kami. Saat ini ya Roh Kudus, datanglah atas setiap anak-anak-Mu yang membawa setiap bisnisnya, pekerjaannya dalam tangan Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap bisnis usaha pekerjaan saudara. Biar melalui bisnis usaha pekerjaan saudara, saudara boleh terus melihat tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang membersamai saudara, tangan Tuhan yang menggandeng, tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang menopang, sehingga saudara boleh terus berdiri teguh, tidak goyah, dan bahkan saudara dapat berjeri lelah, gigih kokoh kuat di dalam setiap pekerjaan saudara. Saat ini di dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk ketakutan, segala kutuk-kutuk kegagalan, segala kutuk-kutuk kekhawatiran, segala kutuk-kutuk yang membuat setiap bisnis usaha saudara tidak berkembang, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Allah melepaskan, mencurahkan berkat-berkatnya, buah-buah yang besar dalam usaha pekerjaan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terus melihat bahwa Tuhan terbit atas kehidupan saudara. Saudara terus melihat bahwa Tuhan terbit atas pekerjaan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus datang lawat anak-Mu, lawat setiap anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan berperkara penuh dalam usaha pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di sini juga yang sakit kepala, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh sakit kepala saat ini aku patahkan, aku hancurkan, aku ikat dan cabut itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hancur pekerjaan setan, setiap pekerjaan setan yang membuat sakit kepala itu saat ini juga aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, saudara dilepaskan, dibebaskan, diberi kemenangan. Saat ini saudara diberi kesembuhan. Saat ini juga sembuh kepalanya oleh nama Yesus. Di dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup, pekerjaan, usaha kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya ataupun juga bersaksi dipersilahkan, masih ada waktu. Ada? Ya, silakan Ibu Gloria. Terima kasih Pak Krisna, terima kasih Ibu Mariska. Saya bersyukur tadi dengarkan khotbah. Tadi sebenarnya Rabu tiba-tiba diingatkan Tuhan gitu, Roh Kudus buka ini bisnis supranatural. Oh iya ya, ini hari Senin. Kalau hari Rabu ada komsel ya Pak ya. Saya buka, saya dikuatkan dengan fokus kepada Tuhan. Apapun terjadi, fokus kepada Tuhan. Jadi saya tadi merasa dikuatkan, fokus kepada Tuhan. Terima kasih Pak Krisna. Tuhan memberkati Bapak berlimpah-limpah dan Bu Mariska. Saya mau minta doa aja, ini lagi Indonesia, para pengusaha izin terbit pengusaha lagi digoncang Bapak, tapi dalam nama Yesus kita patahkan tidak digoncang. Salah satu saya memperpanjang izin apotik saya Bapak,
Jadi kemarin itu satu syaratnya apoteker saya sudah selesai perpanjangannya. Salah satu syaratnya. Dan ini kita bukan main di kantor, Pak. Kita main di laptop gitu. Jadi pijit, 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 pijit. Kalau salah satu pijit, ngulang lagi. Jadi ada yang sudah 2 bulan, 3 bulan, di situ-situ aja. Jadi sampai di notaris banyak banyak yang marah-marah apa semua. Jadi kata notaris, marah sama laptop. Sama siapa mau marah? Begitu. Jadi saya mau minta doanya. Ini tadi asisten apoteker saya sudah masuk ke babak ketiga dia, Pak. Jadi sudah ada gambar, disuruh di situ gambar apoteknya. Sudah melalui Google sudah. Jadi saya minta doa supaya urusan yang di laptop ini cepat selesai. Sesudah selesai dapat di laptop ini baru kita ke kantor perizinan. Oke, jadi verifikasinya harus online dulu ya, baru nanti ke kantor Iya Pak, perizinannya. online ini ya puji Tuhan kita belum ada yang gagal, tapi kita kan nggak bisa lepas dari Tuhan, minta doa Pak, supaya keluar izinnya. Orang sudah ada 2 bulan, kita baru, ya puji Tuhan lah Pak masih lancar, tapi kita kan nggak bisa lalai juga, harus ke Tuhan juga supaya seperti kata Bapak, setan kan tidak senang juga Pak. Iya, betul. Kita berhasil, ya, supaya izinnya cepat keluar Pak, karena ngambil obat nggak bisa Pak. Ngambil obat ke distributor nggak bisa, ngambil vaksin ke distributor nggak bisa. Jadi kita minta doa supaya izinnya cepat keluar. CP Apotik Gloria namanya Pak, kayak nama saya. Oke, kita berdoa ya. Roh Ya, Kudus makasih Pak. saat ini datang atas Ibu Gloria untuk usaha Amin. bisnisnya yang Tuhan percayakan, Apotek Gloria. Roh Kudus, kalau hari-hari ini harus perpanjangan izin, namun ada situasi yang banyak di luar sana yang terjadi, sulit melakukan perizinan, terkendala dalam perizinan, verifikasi melalui online. Roh Kudus, saat ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, bahwa anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk menggagalkan, memperlambat, menghentikan, membuat situasinya tidak lancar dalam verifikasi perizinan apotek Ibu Gloria, saat ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Yang perkatakan saat ini, semua proses demi proses yang dilakukan boleh lancar dan cepat, sehingga izinnya boleh segera terbit, dan semua yang harus dilakukan di dalam pengambilan obat, pendistribusian barang, semuanya boleh berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saat ini Roh Kudus datang. Engkau sendiri yang membuat kelemah lembutan terjadi atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, sehingga situasi yang banyak menghambat bisnis dan usaha daripada anak-anak Tuhan ini boleh segera terselesaikan dengan baik. Roh Kudus saat ini datang, di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan dengan iman bahwa dalam beberapa waktu ke depan kami menerima kabar yang baik bahwa Ibu Gloria boleh menyelesaikan perizinan untuk apotek. Di dalam nama Yesus kami perkatakan berkat ini terjadi. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pastor Krisna. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu Saudara? Chris, coba berdoa, boleh tolong. Aku tuh sekarang kan ketemu dikasih perlengkap, maksudnya orang-orang sebagai tim ya. Dimulai dari Cisani itu tim berdoa bareng. Abis gitu ada orang-orang SPS lain yang kayaknya kita disuruh berdoa bareng nih. Nah kemarin itu juga dapat orang, ya sama juga nih orang SPS, terus sampai mau ajak demo itu kayaknya dihalangi suruh doa pelepasan gitu loh. Jadi kayaknya tuh ya Tuhan lagi siapin gitu ya. Apa boleh berdoa buat aku sama Cisani yang salah masuk kan di sini, kita berdoa nih di sini. Oke, kita berdoa ya. Ya. Ada lagi atau itu aja? Itu aja deh. Soalnya emang sekarang lagi
pengen dapat terobosan tapi belum melihat, tapi yang dilihat itu ya orang-orangnya dan kayaknya bergeraknya bareng-bareng gitu ya, bisa dibilang gitu Oke, kita berdoa ya. ya. Roh Kudus saat ini datang atas Cimariska dan juga Cisani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bisnis yang Tuhan percayakan, yaitu Salat Master. Kalau mereka hari-hari ini menjalankan itu dengan menyerahkan, mempersembahkan dalam tangan Tuhan, tapi masih belum ada terobosan yang besar yang terjadi. Tuhan, saat ini Engkau yang membuka jalan, memberikan pengertian-pengertian yang tepat bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengerjakan panggilannya untuk mengusahakan bisnis ini, Tuhan membuat itu berhasil. Setiap pekerjaan setan yang menutup langkah mereka, menghalang-halangi langkah mereka, saat ini patah, itu semua hancur di dalam nama Yesus. Roh Kudus saat ini membuka jalan, mengurapi, menjamah, sehingga perjalanan iman mereka di dalam bisnis ini adalah sebuah perjalanan iman di dalam iman kemenangan, di dalam dominasi kerajaan Allah. Mereka boleh keluar sebagai orang-orang yang menang, bukan hanya sekedar menang melawan setan-setan dalam pelepasan, tapi juga menang dalam keuangan. Roh Kudus saat ini jamah di dalam nama Yesus, menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang menutup bungkus. Kalau dalam proses ini Tuhan juga banyak percayakan untuk melepaskan, mendoakan, memberkati orang di dalam setiap doa-doa. Tuhan terus buka jalan sehingga di dalam pelayanan mereka, mereka juga boleh melihat ada buah-buah kemenangan dalam keuangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berikan hikmat bagaimana untuk bicara. Apakah orang-orang tersebut itu harus disampaikan? Apakah orang-orang tersebut harus di-approach? Tuhan yang memberikan hikmat saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, menyerahkan kedua anakmu ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Thank you. Ya, Tuhan berkati si Mariska, Ya. Cisani. Ya, puji Tuhan. Apakah ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, sama-sama. Cisani. Ya, puji Tuhan. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Sebab jam 5 ada SS ya. Oh, sudah berubah jamnya sekarang. Tadinya jam 6, sekarang jadi jam 7, jadi lebih longgar. Oh, berubah jamnya. Oh, gitu. Oke. Oke, tidak ada? Oke, kalau begitu kita akan tutup pertemuan kita pada sore hari ini di dalam doa. Biarlah kemurahan, kemuliaan, berkat, dan pertolongan daripada Allah mengalir melimpah atas kehidupan kami. Saat ini, ya Roh Kudus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Saat ini kami menerima setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk pekerjaan kami, untuk usaha, untuk setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini, sepanjang minggu ini kami berjalan dalam hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang boleh terus mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam usaha pekerjaan kami. Saat ini kami terima berkat daripada Allah Bapa, terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat dan pertolongan yang indah dan manis daripada Allah Roh Kudus, Allah yang terus bersama-sama dengan kami, yang membuat kami melangkah kemanapun dan berjalan dan berhasil oleh karena nama Tuhan. Dan apapun yang kami buat dengan kedua tangan kami terus dibuat berhasil dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mulai hari ini berkat ini tersedia dengan heran atas kehidupan kami. Segala berkat yang ada dalam sorga terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata, menjadi hak milik bagian warisan yang dipercayakan Allah dalam kehidupan kami. Mulai hari ini tergenapi berkat-berkat Allah yang semakin heran dan besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Amin. Makasih Pastor Krishna. Terima kasih, Berkati semua.